Pernahkah Anda mendengar tentang kerajaan Cirebon yang penuh kemegahan? Sebuah kerajaan yang kini hanya tersisa dalam kenangan, di tengah serangan penjajah yang mengguncang. Mari kita telusuri kisah heroik dan tragis ini yang penuh keberanian, pengkhianatan, dan keteguhan hati. Di abad ke-15, kerajaan Cirebon berdiri megah di pesisir utara Jawa. Dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan. Kemakmuran dan keharmonisan adalah napas kehidupan sehari-hari di Cirebon. Pasar-pasar dipenuhi oleh pedagang dari berbagai bangsa, memamerkan kain sutra, rempah-rempah, dan kerajinan tangan yang indah. Istana megah dengan arsitektur Jawa yang rumit menjadi simbol kekuasaan dan kebijaksanaan raja. Namun, awan gelap mulai menyelimuti ketika kabar buruk datang dari lautan. Sebuah armada besar sedang menuju Cirebon dengan niat jahat. Malam itu, Sunan Gunung Jati berdiri di balkon istananya, merasakan ketegangan yang kian menebal. Malam yang tenang berubah mencekam ketika seorang kurir tiba di gerbang istana. Penjajah datang, teriaknya, wajahnya pucat oleh ketakutan. Sunan Gunung Jati segera memanggil Dewan Perang. "Kita harus bersiap," katanya dengan tegas. Mata-mata kerajaan melaporkan bahwa penjajah itu datang dengan persenjataan canggih, siap menghancurkan segala yang mereka hadapi. Para prajurit Cirebon segera bersiap. Mereka mengasah pedang, memperkuat benteng, dan mengatur strategi. Di tengah persiapan itu, ketegangan semakin terasa. Bisakah mereka bertahan melawan kekuatan yang begitu besar? Pagi berikutnya, suara meriam menggelegar, mengguncang bumi. Pasukan penjajah tiba dengan kekuatan penuh. Pertempuran sengit pun dimulai. Sunan Gunung Jati berada di garis depan, memimpin dengan keberanian luar biasa. Pedang dan tombak berbenturan, panah berterbangan di udara. Setiap detik adalah pertarungan hidup dan mati. Di tengah kekacauan itu, terlihat jelas bahwa pasukan Cirebon terdesak. Namun, mereka terus bertarung dengan gigih, menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Sunan Gunung Jati, dengan semangat yang berkobar, berjuang sekuat tenaga demi tanah air tercinta. Di tengah pertempuran, sebuah pengkhianatan terjadi. Seorang pejabat tinggi yang selama ini dipercaya oleh raja, ternyata bersekongkol dengan penjajah. Dia membuka gerbang rahasia, membiarkan musuh masuk ke dalam benteng pertahanan terakhir. Sunan Gunung Jati, yang telah berkorban banyak, merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ketika penjajah memasuki istana, mereka menemukan raja yang terluka parah namun tetap berdiri tegak. "Pengkhianat!" teriak Sunan Gunung Jati dengan penuh amarah dan kesedihan. Pengkhianatan ini bukan hanya menghancurkan pertahanan fisik, tetapi juga mengguncang moral para prajurit. Penjajah berhasil menaklukkan pusat kerajaan. Bangunan megah hancur, rakyat berlari menyelamatkan diri. Sunan Gunung Jati, meski terluka, tetap berjuang hingga akhir. Dengan pedang di tangan, dia bertarung melawan penjajah, mempertahankan kehormatan kerajaannya. Namun, kekuatan mereka tak cukup untuk mengalahkan musuh yang datang dengan persenjataan superior. Cirebon jatuh. Istana megah yang dulu berdiri kokoh, kini hanya puing-puing yang berasap. Namun, di tengah reruntuhan, Sunan Gunung Jati berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya. Di bawah langit yang mulai cerah, Sunan Gunung Jati, meski terluka dan lelah, mengumpulkan rakyat yang tersisa. "Kemegahan kita mungkin hilang," bisiknya, "tapi semangat dan jiwa Cirebon akan selalu hidup dalam hati kita." Kata-kata ini menjadi simbol keteguhan hati dan keberanian yang takkan pernah pudar. Rakyat yang mendengar kata-kata raja merasa terinspirasi. Mereka berjanji untuk melanjutkan perjuangan, menjaga warisan dan semangat Cirebon. Kisah ini menjadi legenda, diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa meski mengalami kekalahan,
semangat dan keteguhan hati tak pernah benar-benar padam. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tinggalkan komentar tentang apa yang Anda pelajari dari cerita ini dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.